Selamat malam Bapak Ibu, sahabat, saudara semuanya yang sudah datang jauh-jauh dari Ambon, Ternate, Surabaya, dan lain-lain. Saya selalu berpikir Pak Beni akan punya umur yang panjang karena dia hatinya baik, dia menolong orang, dia selalu berikan, bahkan buat orang yang dia tidak kenal, sebisa mungkin dia membantu orang itu apabila sakit. Agak ironis pada saat dia selesai di rumah sakit yang tidak ada apapun kosong, obat tidak ada, mesin tidak ada, semuanya dilakukan manual. Singkat cerita, kami berangkat tanggal 4 Oktober mengelilingi Pulau Obi, Mangoli, Sanana, dan Taliabu. Saya sudah bilang buat Bapak, kita tidak usah turun ke semua desa karena harus jaga kesehatan juga. Tapi semakin Bapak turun, semakin Bapak lihat, semakin susah masyarakatnya. Bapak mau bertemu mereka semua langsung, mau dengar apa kebutuhan mereka. Sampai di Sanana itu sudah hari ke-10 kurang lebih. Saya bilang sama Bapak, kita gak usah ke Taliabu, kita pulang saja. Di Taliabu itu semuanya serba sulit. Orang-orang bilang tidak ada signal, terus katanya ombak. Tapi Bapak bilang Bapak tetap mau pergi. Saya tadi rencananya saya udah mau pulang sendiri, saya mikirin jalan untuk pulang sendiri, tapi tidak ada jalan karena hari itu kalau nggak salah hari Kamis, kapal tuh baru masuk hari Sabtu. Jadi saya juga tetap harus tunggu sampai hari Sabtu, dan daripada Bapak sendiri saya temenin. Tapi kemudian hari pertama di Taliabu saya bujuk-bujuk lagi, akhirnya Bapak setuju besoknya pulang, padahal jadwal awal kita tuh 4 hari di Taliabu. Kita mampir ke Bobong, itu juga cuman sebenarnya untuk beli bahan makanan karena bahan makanan habis. Biasanya BBM itu diisi, kita di kapal juga baik-baik saja. Nggak tahu kenapa kali ini kapalnya meledak. Kemudian posisinya saya tadinya duduk bersama dengan Bapak, tapi karena saya nunggu kelamaan, saya masuk ke kamar buat istirahat. Kemudian saya ketiduran. Pada saat saya bangun lagi, mereka bilang udah isi BBM. BBM-nya baunya tidak seperti BBM biasanya. Emang agak bau berbeda, agak nyengit. Saya berpikir mau keluar. Pada saat saya mau keluar, asisten saya bilang, "Ibu masuk aja di dalam, di luar bau." Akhirnya saya masuk ke dalam. Gak lama sejak itu tiba-tiba kapalnya meledak dan saya kelempar ke depan kapal karena dia sudah terbuka, karena posisi kamar terbuka. Saya bisa keluar, saya nyari Bapak, saya mau nyelam balik cari Bapak, tapi kaki saya nggak bisa gerak dan semua orang menarik saya untuk naik ke atas. Akhirnya saya dikirim ke puskesmas, Bapak dikirim ke rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya saya maksa, saya harus diantar ke rumah sakit, saya tidak tenang. Akhirnya prosesnya agak lama, 30 menit. Pokoknya waktu saya tiba, Bapak sudah tiba duluan sekitar 1 jam. Pak Beni tenggelam kata orang-orang sekitar, mungkin dari jarak kejadian sampai itu mungkin sekitar 4 menit. Ketemunya karena sudah mengambang. Waktu saya datang, Pak Beni masih punya denyut jantung. Saya berdoa, minta mujizat, saya panggil nama Tuhan. Saya merasa dia lahir sudah susah, dia berusaha menjadi sukses, dia hidup dengan keikhlasan hati, dia tidak pernah bikin susah orang, dia selalu bantu orang seadanya. Nggak mungkin dia selesai di rumah sakit yang tidak ada apa-apanya, yang bentuknya seperti sangat tidak layak dan itu rumah sakit kabupaten, tapi dia nggak punya apapun.
Pak Benny dikasih oksigen dengan pompa gitu saja. Dia nggak punya inkubator, dia nggak punya pus. Pak Benny masih punya nadi, tapi tidak bisa bernapas sendiri. Seandainya saja ada alat picuk jantung, mungkin semua akan berbeda. Saya berdoa, saya bilang tidak mungkin Pak Benny selesai di sini, nggak mungkin. Saya panggil dia, saya sebut nama anak-anak, saya berbisik, saya pukul-pukul dia untuk kembali. Dokter bilang sudah tidak bisa. Saya bilang pokoknya dokter usaha terus, ini manusia. Saya mohon semua yang melakukannya. Kemudian Robert telepon, katanya mereka akan cari, bisa kirim pesawat SOS untuk ke Singapura. Saya tiba-tiba punya harapan. Saya suruh dia pompa sampai kita naik ke helikopter. Tapi kemudian telepon lagi karena sudah gelap dan Taliabu itu tidak ada landasan yang layak. Akhirnya kemungkinan besok. Saya berpikir 15 jam pompa seperti ini tidak mungkin. Dan Pak Benny mulai mengeras, mukanya mulai biru. Akhirnya setelah dipompa 3 jam, dokter bilang udah gak bisa. Kemudian saya bingung harus ngapain, karena Pak Benny yang biasanya memikirkan semua. Saya nggak tahu harus bagaimana. Tapi kemudian teman-teman ada yang telepon, mereka sudah atur semuanya. Saya bilang saya hanya ingin pulang. Saya hanya ingin Pak Benny pulang, ketemu anak-anak. Saya mau pulang secepatnya. Kemudian diaturlah helikopter PJ jemput kita di Luwuk dan bisa pulang. Di sana obat painkiller pun tak tahu, mereka bilang obat painkiller, tapi tidak berasa. Saya sepanjang malam itu kesakitan, teriak, pingsan, bangun, kesakitan, teriak, pingsan. Mereka nggak punya apa-apa di sana. Di Taliabu bahkan apoteknya pun tidak punya Panadol. Makanya saya udah bilang dengan Bapak dari awal, jangan kita ke Taliabu, di sana fasilitasnya minim. Tapi Bapak bilang saya harus pergi, saya harus turun sendiri melihat kondisi mereka bagaimana. Memang kondisi mereka sangat sedih, tidak ada jalan, sangat keterbelakangan. Tapi kemudian saya bilang ke Bapak, kenapa kamu begitu peduli? Kamu kenapa peduli sama orang lain? Akhirnya saya kehilangan suami, anak-anak saya kehilangan ayah. Demi apa? Kita baik-baik saja di Jakarta. Kita tidak perlu datang ke sini. Tapi dia bilang dia harus pergi dan lihat. Saya tadinya membayangkan bahwa pulang Pak Benny dari Taliabu bagaimana, tidak ada airport. Saya tidak sanggup naik kapal penumpang. Saya hancur. Handphone hilang, gak punya baju apapun. Saya dipinjamkan baju oleh warga. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah membantu. Pak Yosef, terima kasih PJ-nya. Terima kasih yang sudah kirim helikopter. Terima kasih kalian yang di Luwuk menerima kami dengan sangat cepat. Pelayanannya sangat baik. Tempat tidur, alat-alat dokter semua didatangkan di airport kita dengan sangat cepat. Rasa sakit itu hilang. Saya udah sakit di hati, sakit di kaki karena semuanya kebakar. Luwuk dan Taliabu itu cuma beda 1 jam. Tapi di Luwuk itu bandaranya begitu bagus, pelayanan semuanya begitu bagus. Sembari di Taliabu mereka tidak punya apapun, tidak ada apapun, dan jalannya semua rusak. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang Jakarta semuanya. Saya mewakili Pak Benny dari surga, mohon maaf tidak bisa memenuhi harapan masyarakat Maluku Utara. Mohon maaf karena Papi pergi. Papi bukan never say goodbye. Cece bilang kenapa Papi pergi selalu gak pernah say goodbye. Papi pun tidak tahu kalau itu akan terjadi. Dan buat kalau ada teman-teman Bapak di sini, saya tahu kalian juga sakit kehilangan sahabat.
teman-teman yang bisa main golf, Pak Baikuni, Pak Anwar, Pak Edi, Pak Muldoko. Setiap Sabtu Minggu bertemu dengan Benny. Kadang Benny ada di Maluku Utara pun telepon suruh pulang, karena yang kayak Benny Laos ya cuman Benny Laos, nggak ada orang lain lagi, hanya Benny Laos dengan kekocakannya, dan dia sangat tidak egois. Saya wakili Pak Benny Laos mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya telah menjadi bagian dari hidup Pak Benny Laos.